Hai Sobat Investor semua, hari ini gue bakal nge-review reksadana gue di Bibit selama 1 tahun 8 bulan. Kira-kira bagaimana reksadana gue di Bibit selama 1 tahun 8 bulan? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Ya, jadi kita mulai aja ya teman-teman. Nah, gimana sih reksadana gue selama 1 tahun 8 bulan? Progresnya seperti apa? Dan ternyata guys, gitu kan, progresnya sangat bagus gitu. Gue udah mendapatkan profit sekitar 1 jutaan, ya. Nah, 1 jutaan ini mungkin bagi kalian, wah ini udah gede apa masih kecil ya gitu. Tapi sebenarnya faktanya adalah gue udah pernah narik reksadananya, sehingga nominal dari returnnya itu nggak sebesar sebelumnya. Sebelumnya bisa lebih besar lagi gitu ya. Bukan bisa lebih besar lagi, lebih besar gitu kan returnnya. Tapi karena ditarik ya jadinya berkurang. Tapi again itu udah nominal yang udah lumayan selama 1 tahun 8 bulan ya. Di sini menandakan bahwa gue kan yang waktu dulu nggak tahu apa-apa ya. Mungkin pengalaman gue juga masih kurang begitu banyak. Tapi ketika gue udah mendapatkan return segini selama 1 tahun 8 bulan, itu kan udah melalui banyak hal tuh. Pertama, penurunan. Penurunan itu gue udah ngalamin tuh. Apalagi kan pada saat awal pandemi tuh bener-bener turun banget. Reksadana gue tuh sampai minus gitu loh. Sampai minus beberapa kali, tapi bedanya adalah gue rutin invest. Jadi ketika ada minus itu, gue rutin untuk invest setiap bulan. Itu yang gue lakuin. Udah pokoknya invest aja. Tetap aja di reksadana saham, gue tetap push terus gitu kan. Nah, pada akhirnya ketika udah mulai ada recovery atau udah mulai naik, itu gue udah dapat hasilnya lumayan banget guys. Lo bayangin aja gitu loh, itu bisa dapat hasil 1 juta. Kalau misalkan gue naruh di bank, belum tentu gue mendapatkan nominal yang sama. Unless gue punya duit yang cukup banyak. Seperti itu teman-teman. Jadi gue ngelihat ini satu hal yang bisa gue sampaikan juga ke teman-teman semua yang mungkin masih investor pemula gitu. Dan mungkin kalian awal-awal baru invest sekarang ngelihat portofolio kalian turun, aduh ini harus seperti apa ya gitu. Nah, ini yang bisa gue sharing. Jadi ketika lo minus, lo tetap aja cost averaging terus. Cost averaging artinya adalah lo invest aja. Regardless itu turun maupun naik, lo tetap invest. Selama reksadana kalian secara fundamental itu bagus. Nah, itu yang gue lakuin. Sampai akhirnya gue bisa sampai saat ini gitu. Dan ternyata gue sekarang makin believe gitu loh bahwa ternyata kalau misalkan lagi ada penurunan, itu pasti akan ada naik juga gitu. Pasti akan ada rebound juga gitu. Jadi nggak stay turun aja gitu teman-teman. Cuman asalkan teman-teman itu harus kuat ya. Kalau misalkan lagi turun tuh jangan down, bete gitu kan. Nah, biasanya gue juga pengen nyampe ini di sini. Ada satu fitur yang ngebantu gue juga nih di aplikasi Bibit, yaitu fitur nabung rutin. Nah, fitur nabung rutin ini tuh ngingetin gue setiap tanggal-tanggal tertentu, itu tuh gue untuk invest. Nah, biasanya gue gunain itu ketika gue baru dapat gaji gitu. Baru dapat gaji gue langsung sisihin tuh. Karena gue takut kalau misalkan gue nggak sisihin, itu bakal kepake dananya. Jadi itu yang gue lakuin pada fitur ini. Jadi ngebantu banget sih gitu. Dan setelah itu gue tinggal konsisten aja. PR gue adalah konsisten. Regardless gue bisa naruh berapa ratus ribu atau mungkin juta, gue nggak tahu gitu loh. Nggak masalah, yang penting rutin aja. Dan ternyata bener kan, alhasil 1 tahun 8 bulan gue dapat hasil yang lumayan gitu loh. Nah di sini gue juga disclaimer juga ya, bos, sebenarnya gue tidak mengecilkan bank atau institusi lain. Karena kan gue tadi sempat bilang kan, kalau gue taruh di bank belum tentu gue dapat segini. Nah sebenarnya gue juga taruh proporsi gue di bank gitu. Tapi investasi jauh lebih banyak. Karena ya di bank buat dana emergensi gitu kan teman-teman. Nah itu yang gue lakuin teman-teman. Walaupun memang sempat beberapa waktu lalu gue tarik kan reksadana gue nih gitu. Dan ketika gue tarik, oh ya udah gitu, nggak apa-apa. Dan ternyata profitnya masih cukup lumayan gitu. Nah itu pesan gue
di sini adalah ketika kalian misalkan awal invest, terus tiba-tiba ada penurunan, please jangan kalian langsung takut terus habis itu walk out. Berapapun persen kerugian tersebut, selama fundamental reksadananya bagus teman-teman, jadi tetap aja gitu konsisten untuk invest gitu. Itu sih saran gue ya teman-teman. Tapi balik lagi semua ke kalian, karena keputusan investasi larinya ke kalian. Mudah-mudahan info singkat ini dapat bermanfaat. Nah, buat teman-teman yang masih pemula atau baru mau coba, teman-teman bisa dapat cashback reksadana 25.000. Lumayan kan? Gimana caranya? Caranya kalian bisa pakai kode referral yang ada di kolom deskripsi gue ini. Nah, nanti kalian bisa dapat cashback reksadana 25.000 ketika kalian awal mulai. Lumayan banget kan? Oke, tunggu apa lagi? Kalian bisa mulai sekarang dan semoga kedepannya makin cerah. Seperti itu. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.